17.400.000 atau 17.600.000 gitu bang. 17.400.000 masuk ke rekening setelah Cibandat itu? Iya. Buset. Kerugian saya tuh kalau saya rasa ya, kalau saya hitung sama istri kemarin kami hitung tuh 50 juta ada bang. Lu bisa lihat sendiri bro, itu 17 juta auto cair, auto masuk, auto di ACC pada aplikasi pinjol ilegal ini bro. Lu lihat sendiri bro, hasilnya bro. Ini dari pinjol aplikasi pinjol ilegal. Oke, kita melanjutkan video yang sebelumnya. Di sini videonya video part kedua ya bro. Kita akan membahas lagi aplikasi pinjol ilegal tiba-tiba auto transfer, auto cair dalam jumlah nominal yang sangat besar. Di sini nanti teman-teman bisa mendengarkan ya kepada narasumbernya, yaitu member gua yang ada di dalam grup WhatsApp Tools Pinjol. Dia itu punya aplikasi pinjol ilegal sebanyak ada 4 nih yang gua temui nih di dalam handphone gua ini. Dia itu cuman punya 4 aplikasi pinjol ilegal yang ada di iOS dan juga ada di Android. Dan dia katanya itu auto cair, auto transfer loh. Ya, ini yang sangat mengejutkan banget, apalagi jumlahnya sangat besar banget. Nggak lama-lama, kita langsung masuk saja ke dalam isi videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi dalam channel YouTube Tools Pinjol. Oke deh, kita nggak lama-lama, kita langsung masuk saja ke dalam pembicaraan, langsung ungkapan dari nasabahnya nih bro. Dan dia akan menceritakan dari cerita ini, teman-teman bisa petik, bisa ambil pembelajarannya. Kenapa? Oh kenapa? Ini bang, saya mau konsultasi bang terkait masalah pinjol ilegal ya bang ya. Jadi kan saya itu pertamanya itu kan nggak sengaja bang ya, cek-cek dari App Store itu yang kredit aman itu. Yang tiga itu, yang tiga aplikasi ya? Iya, awalnya itu kan dari situ tuh yang kredit aman. Dari situ itu tiba-tiba kan sering cair tuh, kayak yang kemarin terakhir kali di data itu kan dia tiba-tiba cair, tiba-tiba dia cair kan gitu. Nah setelah itu kemarin itu setelah saya jujur aja bang, itu mungkin ada berapa kali saya bayarin, 2 kali kan 3 kali. Mungkin kalau bang Abe bisa cek itu berkali-kali saya bayar, karena saya tuh nggak ada ngajukan klik pinjaman itu nggak ada. Benar. Langsung auto transfer ke rekening saya kan. Jadi kan kemarin yang waktu dia transfer ulang ke saya tuh, yang waktu kita tiban data itu ya jujur aja saya panik kan bang, karena kan posisinya kontak saya itu kan isinya kan semua nasabah kan. Oh iya, saya udah lihat juga datanya. Apalagi saya saat ini kan saya baru buka bisnis baru, jual beli mobil second. Otomatis kepercayaan orang yang paling utama itu saya kan. Jadi kemarin tuh saya sempat panik. Yang saya takutkan itu bukan hanya kondar saja sebenarnya, di tepatnya ke nasabah-nasabah, ke konsumen saya, karena kan malunya itu kan uang receh. Karena kan uang 1 juta 2 juta kita dengan kepercayaan mereka kan itu kan nggak sebanding bang ya. Benar, iya siap. Cuman saya mikir kemarin waktu setelah kejadian itu 1 harian 2 hari saya konsultasi juga sama istri, kenapa kok ditransfer terus ke rekening saya, otomatis saya yang dirugikan. Karena kan kalau kita lihat itu ada 3 aplikasi kan yang nggak sengaja terdownload juga. Jadi kan saya punya 2 HP nih bang. Satunya itu satunya Android, itu induknya WA saya. Jadi biasanya itu saya letak di rumah, cuma dicas saja, jadi dia tetap aktif gitu nah bang. Di HP saya yang satunya ini itu klon WA. Nah jadi kadang itu kan si HP ini mungkin ada virus atau apa segala macam, saya kan nggak paham ya bang ya. Kadang dia mau terdownload sendiri apa segala macam. Nah, yang di mana? Yang di iPhone apa yang di Android? Yang di Android. Nah jadi singkat cerita itu kenalah saya yang di kredit aman itu. Baru setelah itu, karena saya kemarin itu kan butuh dana itu untuk ngambil unit satu lagi itu kan sekitar 18 juta ke 20 juta sebenarnya bang. Kebetulan pinjol-pinjol saya yang lain kan juga rata-rata udah saya lunasin. Jadi yang kemarin saya sharing itu setengahnya itu saya rasa sudah lunas. Yang di mana nih? Yang di pinjol mana nih? Yang legal. Oh, yang legal, oke. Jadi kadang kan saya ini kan saat ini kan punya 2 unit jualan saya. Jadi ya kadang untuk putaran cepat itu menurut saya pakai dari pinjol itu salah satu yang paling cepat. Jadi kan kayak saya di isi cash itu kemarin sempat dapat 70 juta. Tapi udah saya lunasin sisa 40-an aja lagi. Terus yang Shopee pinjam itu Shopee pinjam sama GoPay itu hampir 70-an atau 80-an, tapi itu setengahnya udah saya lunasin juga. Jadi intinya kalau mobil laku langsung saya bayarin gitu. Pada saat itu kemarin saya nggak tahu nih kenapa kok limit saya tiba-tiba dibekukan gitu. Dibekukan. Yang dipinjol mana? Pinjol kayak di yang ilegal apa yang legal? Yang legal. Tiba-tiba dibekukan aja. Nah,
makanya itu saya tuhnya malah kena ke pinjol ilegal karena tiba-tiba dibekukan padahal Oh utang iya itu iya saya harus ngerti. dibayarin gitu nah bang. Jadi ada kami itu hampir lunas saya bayari dari 20 juta sisa tinggal 7 juta. Oke. Saya bayarin semua, pas waktu saya mau tarik lagi mau ngambil unit kok nggak bisa gitu. Nah, jatuhlah saya ke kredit aman itu pertama. Nah, di kredit aman itu saya kena itu mungkin sekitar berapa lah? 13 jutaan mungkin ya. 13 jutaan, 14 jutaan yang saya rugi itu. Karena kan dalam waktu 3 hari harus dilunasin. 13 itu Tiba-tiba 13 juta itu abang dapat masuk ke rekening atau apa abang bayar ke pinjolnya? kalau saya bayar itu 25 juta bang. Yang saya terima itu cuma 13 jutaan saya rasa. Dapat uangnya masuk ke rekening 13 juta, tapi abang bayar ke aplikasi itu sekitar 25 jutaan ke ilegal itu. 25 jutaan. Oke. Ya, yang ilegal. Oke. Nah, jadi di ilegal ini tuh udah berapa kali. Nah, setelah itu karena saya kena di situ kan, saya pikir wah ini nggak bisa lagi nih kalau dari App Store ini takutnya kan kena lagi kan gitu kan bang ya. Oke. Terus saya coba dari HP saya yang satunya lagi yang dari apa namanya Android. Oke. Kebetulan besoknya atau lusanya itu saya harus pelunasan unit. Jadi kekurangan itu kan sekitar 18 juta ke 20 jutaan pada saat itu. Jadi saya cobalah masuk ke Android, ternyata kena lagi pinjol ilegal bang. Apa namanya itu? Ada Dana. Nah itu saya lupa itu, tapi udah saya bayar, itu udah saya lunasi. Oke. Tapi belum saya tiban datanya itu, karena kelupaan saya kalau masih ada itu. Begitu saya udah masuk ke Ada Dana itu, duitnya cair, otomatis juga tuh bang, duitnya cair tuh. Iya, saya ngerti. Terus jatuhnya itu langsung saya lunasin karena jangka waktunya lebih parah yang Ada Dana kemarin. Lebih cepat ya dia? 3 hari ke 4 hari gitu udah diteror tuh. Ada beberapa yang ilegal ini kan saya udah sepakat juga sama istri itu nggak usah dibayar karena memang merugikan saya sekali karena berapa puluh juta kan bang. 4 kali lipat mungkin ya? Kurang lebih bang, padahal kita cuma untuk itu 18 juta malah kita membayari ke mereka itu puluhan juta bang. Oke. Hari ini saya diteror habis-habisan, foto saya juga disebarkannya, saya laporkan ke polisi. Saya langsung gerak cepat tadi pagi itu jam 8:30 pagi langsung laporkan ke polisi. Dari pihak polisi juga bilang nggak usah dibayar, nggak usah takut, tinggal konfirmasi aja ke nasabah ke konsumen bahwasanya saya ini tidak lakukan pinjaman itu. Memang kan kebetulan kan memang kita tidak ada lakukan pinjaman. Benar. Saya juga ngeliat itu. Kesalahan saya memang harus diakui, saya salah mendaftar, tapi saya tidak ada melakukan pengajuan. Jadi dapat kesimpulan tadi pagi, saya ganti nomor HP, jadi nomor HP saya ini mungkin akan saya matikan. Jadi saya minta arahan nih dari Bang Abai. Oke. Arahannya ya. Apakah perlu semua aplikasi pinjol yang ilegal itu, karena kan berarti kan sisa satu tuh bang, yang Ada Dana itu kan belum saya tiban data itu. Nah itu apa perlu ditiban data nggak? Karena kan memang udah saya lunasin, tapi saya takutnya kejadian lagi. Karena karena rekening saya itu udah saya blokir bang tadi. Rekening penerimaan dana itu udah saya blokir karena saya nggak mau lagi dana itu cair daripada pusing-pusingin kepala kan. Nah, ujung-ujungnya seperti yang Bang Abai sama Kak Rifa bilang, gak usah dibayar. Oke, saya mau nanya dulu, itu kan abang semalam saya dapat info ke Kak Rifa itu, abang pas setelah tiban data itu katanya auto cair kan, saya juga kaget juga dapat info kayak gitu kan. Cuman yang saya dapatkan infonya dari Kak Rifa berapa ya, 7 juta apa berapa ya gitu. Cuman dari abang sendiri berapa? 17.400.000 atau 17.600.000 gitu bang. 17.400.000 masuk ke rekening setelah tiban data itu? Iya. Buset. Ini paling terbesar loh di antara member lain nih tentang pinjol ilegal yang punya nilai nominal terbesar ini. Karena sebelumnya bang, saya jujur aja bang ya, dari semua pinjol ilegal ini, kerugian saya tuh kalau saya rasa ya, kalau saya hitung sama istri kemarin kami hitung tuh 50 juta ada bang. Kami bayar bunga. Ya kan, kalau kamu satu produk pinjam 1 juta masuk ke rekening 300.000, kamu bayar 1,2 dikali 10 produk. Berapa kerugian kita? Itu logikanya kan seperti itu kan. Betul bang, betul. Nah, terus jadi ya abang yang mau abang inginkan apa nih? Biar saya langsung jawab. Saya itu pengennya itu kalau untuk masalah keamanan apa segala macam saya sudah percayakan ke dari tools pinjam ya bang ya. Karena memang tiban data itu menurut saya keamanan pertama ya menurut saya ya. Masalah
jebol dan tidaknya tuh ya itu urusan belakang lah. Makanan posisi. Oke, tadi teman-teman sudah mendengarkan ceritanya langsung nih dari si nasabahnya, langsung dari narasumbernya. Intinya begini bro, si nasabah ini kenapa sih dia bisa auto cair, auto transfer? Nah, ini yang teman-teman harus ketahui. Yang pertama dari jenis aplikasinya. Aplikasinya ini sifatnya menipu dan menjebak. Kenapa menipu dan menjebak? Karena di saat Anda baru pertama melakukan daftar, login, atau membuka, itu sudah termasuk auto nge-trigger dalam pengajuan. Nah, setelah itu sistem pinjol melakukan validasi data. Kalau data Anda ini riwayatnya bagus, termasuk orang-orang yang saat ini rajin merawat, termasuk orang-orang yang selama ini datanya tidak pernah galbay, maka sistem pinjol itu akan merespon data Anda. Akhirnya data Anda berhasil untuk melakukan pencairan. Itu loh bro. Bagaimana orang yang sudah galbay? Jangan pernah berharap. Jadi teman-teman, dalam video ini please jangan pernah mau dibodoh-bodohi. Please jangan pernah melakukan pengajuan, mendaftar. Jangan. Kenapa jangan? Data Anda bakalan dijual. Yang dibutuhkan Anda itu adalah bukan duitnya, tetapi data pribadi Anda loh. Makanya teman-teman, aplikasi pinjol ini sangat menipu, sangat merugikan Anda semua. Tidak ada yang menguntungkan. It's okay teman-teman beranggapnya, oh data gue sudah nggak penting bang. Iya, lu karena nggak ngerti, karena lu nggak paham bro. Kalau lu ngerti, kalau lu paham, mungkin lu sangat takut banget itu ketika data lu itu dijual. Jadi bagi teman-teman di sini, ketika Anda mendapatkan kasus yang sama, auto transfer, auto cair, lalu tiba-tiba ada seseorang yang nelpon ataupun WhatsApp minta dikembalikan uangnya, jangan buru-buru dikembalikan dulu, tetapi diamkan dulu, dicek dulu, ini bener gak salah transfer. Nah, kalau misalkan salah transfer, langsung aja ke bank. Ya, langsung aja ke bank, tanyakan dulu sama orang bank. Ini bener gak sih salah transfer? Ya, kalau bukan, gak usah dikembalikan duitnya. Apalagi teman-teman sudah bayar, nanti ditransfer lagi. Sudah bayar, ditransfer lagi. Anda bayar 1 juta, nanti yang masuk 2 juta. Nanti ketika Anda bayar dari nilai 3 juta, nanti masuk lagi. Jadi misalkan teman-teman nih ya, kalau aplikasi ini kenapa menipu? Karena ketika Anda melakukan pencairan, masuk ke rekening 1 juta. Anda disuruh bayar 2 juta. Ketika Anda sudah bayar 2 juta, maka masuk 3 juta. Ketika Anda sudah masuk 3 juta, Anda suruh bayar 4 juta. Dan terus menerus seperti itu. Makanya kasus ini, kalau Anda mengalaminya, gagal bayar, jangan sampai dibayar, jangan sampai dilunasin. Bagaimana kalau misalkan gua tutup rekening bang? Gak perlu, biarin aja. Gak perlu, biarin aja. Mau dia transfer sampai 2 miliar kek, 20 juta kek, gak masalah. Kenapa? Dia aplikasinya pinjolnya ilegal tanpa izin, gak punya payung hukum, gak punya badan hukum. Lalu kalau dia misalkan menuntut Anda, ya nggak bisa, orang dia juga ilegal kok. Jadi bagi teman-teman yang saat ini, udahlah, jangan sampai melakukan pengajuan pinjol ilegal. Kalau lu butuh duit, ya lu kerja, jangan menjadi maling. Gitu aja. Dan juga teman-teman di sini yang mau join ke dalam grup WhatsApp VIP Datus Pinjol, silakan saja langsung kirim pesan melalui email yang sudah gue sediakan di dalam deskripsi ataupun bio. Dan kita punya 2 grup, Telegram gratis, WhatsApp VIP. Untuk VIP, teman-teman banyak sekali benefit yang mungkin Anda belum tahu. Mungkin gitu aja informasi yang gue sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.